lompat Om. Udah mau lompat dipegang sama Si tukang es almarhum nih. Kenapa Dek? Itu diajak main katanya. Mau main sama teman-teman di bawah katanya. Dia ngeliatnya ada teman-temannya di bawah. Apa kabar? Ketemu lagi di Kimata. Wah, kita mau cerita malam hari ini. Kebetulan hostnya gantian. Beberapa minggu lalu si Kecap sendirian. Habis itu saya sekarang sendirian. Karena Pak Fu itu udah nggak di channel Kimata lagi, ya. Digantikan sama narasumber kita. Mirip kan? Kebetulan adiknya. Adiknya ya? Adik beda bapak, beda ibu. Iya, nggak sebapak lain ibu gitu. Om Tovan. Siap. Terima kasih udah datang ke Kimata. Nah, ini untuk Sorip, Mbak Bre, Om Bre, Mas Bre. Jadi, Om Tovan ini adalah salah satu penonton Kimata yang mengisi form ya untuk bercerita dan semua pengalaman horornya dia gitu. Iya nggak sih Om Tovan? Betul. Bener ya? Nah, kebetulan Om Tovan boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu, tinggalnya di mana, lahirnya di mana, terus besarnya di mana juga gitu. Terus dokter yang waktu lahir tuh siapa namanya, keluarga. Panjang banget kalau gitu ya. Tapi Om Tovan emang asli dari Tangerang ya? Asli Tangerang. Asli Tangerang. Justru karena salah satu episodenya Kimata, yaitu yang membuat saya jadi bikin nulis email ke Kimata. Iya. Waktu itu pernah ada episode yang di Pintu Air 10. Bener, Cisadane Ya, itu. Kita syuting di situ. Kebetulan saya orang situ. Pantesan. Gitu. Jadi tadi sempat ngobrol, ternyata rumahnya orang tuanya Om Tovan ini nggak jauh. Nggak jauh. Dari pintu, kita nggak bisa bilang itu depan atau belakang ya. Iya. Kalau dulu kan nggak ada depan belakang kan. Samping lah. Samping Ya. jadinya. Nah memang ternyata Om Tovan besar juga di situ. Besar situ. Jadi cerita-cerita yang ada di pintu air Cisadane itu kemarin yang kita ceritakan itu nggak seberapanya gitu ya? Ya. Masih sebelum seberapanya? Masih banyak cerita-cerita yang lain lagi yang kita sering alamin. Terutama waktu saya masih bujang muda. lah ya, masih bujang. Masih Itu bujang. tuh Pintu 10 tempat buat gitaran, Nongkrong. gitu. Jadi ya kalau dengar-dengar yang seperti itu tuh bukannya lari, malah lari sih, cuman larinya lari nyari. Ibarat ini kalau temen-temennya Om Tovan sama Om Tovan zaman dulu dikasih cobaan malah dicobain. Iya kan? Nah itu jadi boleh nggak sih Om Tovan ceritain dulu sekilas aja pintu air dulu yang tempat Om Tovan nongkrong tuh seperti apa gitu? Ya, kalau Pintu 10 dulu tuh kan kalau sekarang kemarin Om Harsha dan tim Kimata itu ke sana udah bagus lah itu mah. Udah terang. Udah tertutup. Udah kayak kompleks ya? Iya, udah nggak boleh ada orang yang lalu lalang. Kalau zaman dulunya itu masih bisa dilintasi tapi seukuran beca. Oh, berarti nggak besar tuh? Nggak besar, ya seukuran beca itu nanti kalau dari sana masuk, dari sini ditahan ya. Ntar dari sini masuk, dari arah Sewan masuk. Kalau saya tuh rumah yang di arah Sewan. Arah Sewan. Jadi Jadi arah yang di seberangnya Om Harsha mungkin pada parkir. Om Harsha kayaknya parkir tuh di kantornya ya. Kalau kantor tuh lebih masuknya di daerah Pasar Baru. Oh, itu masuk daerah Pasar Baru. Ya, udah beda kecamatan sih. Ya, kalau saya di Neglasarinya nih di Sewan. Sewan di itu kompleks itu komplek PU. Nah, itu PDAM juga belum ada. Oh iya, sekarang udah ada. Dan dulu belum ada. Belum, itu masih tanah kosong. Tempat dulu ada getek. Apa sih namanya? Rakit ya, rakit. Kita sih kalau orang-orang dari zaman dulu taunya getek memang. Ya, getek. Atau rakit lah boleh gitu. Getek itu ngelintasnya depan rumah. Oh. Jadi dari Bogor. Hah? Dari Bogor Dari geteknya? Bogor itu pakai dia dijalanin di air, mentoknya di Pintu 10. Nanti dibawa ke darat lewat depan rumah, diturunin lagi, entar diterusin lagi tuh lewat yang kali bawah Kali bawah, iya. Ke mana? Ke ujung sana lah, ke laut. Gitu. Soalnya kan kepantok Pintu 10 kan, jadi dia. Iya benar, dia harus diangkat dulu. Iya. Nah tapi semenjak ada PDAM tuh udah nggak ada. Ya. Tapi justru yang lebih banyak cerita mistis itu semenjak ada PDAM.
Kalau menurut saya nih dan teman-teman, dibandingkan yang sebelumnya. kalau sebelumnya kan memang ya udah jelas lah sepi segala Iya. macem. Kalau dengar-dengar ketawa itu, ya saya bilang tadi main gitar ada yang ketawa-ketawa, bukannya kita lari kabur, kita lari nyari di mana tuh. Tapi itu selalu ada sejak Om Tovan tuh kecil memang. Memang ada kecil, dari kecil udah ada. Bahkan itu pintu yang Om Harsha dan teman-teman tim Kimata itu masuk tuh yang pintu pojok. Pintu pojok, heeh. Saya juga baru tahu kalau itu bisa kebuka. Oh. Karena dari zaman saya kecil aja itu jarang saya lihat dibuka. Dulu banyak tumpukan-tumpukan benda-benda yang nggak kepake lah, bangku atau apa gitu. Itu nggak bisa dipakai, nggak ada akses masuk. Nggak ada akses itu. Masuknya yang di sebelah sana. Oh gitu. Akses masuknya yang ada di pos penjaganya. Pos penjaga, iya. Ya, di situ. Hanya itu aja. Hanya itu doang. Ya. Kalau sebelah sini enggak. Oh iya, kemarin itu baru dibuka. Ya, itu. Tapi dipagerin lagi, aku ada gerbang gitu kan. Itu memang nggak pernah kebuka, dan itu dulu zaman saya tuh pernah ada sekelompok, boleh saya sebut nggak, anak-anak? Boleh. Nggak apa-apa. Anak pang gitu, kan. Ya dia Nongkrong di situ. Nongkrong di situ, terus ada salah satu temennya yang jatuh. Oh. Hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kayaknya sih gitu. Jadi memang dulu mah wah crowded dah di situ. Buat nongkrong, buat Nah, kalau pacaran. iya, jadi memang lokasi-lokasi itu nggak menutup kemungkinan hal-hal mistis lainnya pun ikut ya gitu. Nah, kalau ceritanya Om Tovan yang dari kecil sampai sekarang, atau mungkin Om Tovan pernah dengar apa sih namanya itu, legenda gitu, itu kayak gimana sih? Ada sih kalau legendanya di situ. Ini menurut yang orang-orang yang lebih paham ya. Kalau saya mah kan biasa nih, maksudnya nggak punya kelebihan apa-apa gitu. Tapi kalau ada teman, saya sebut aja lah si Komeng tuh, itu dia selalu ngomong kalau udah nyium bau amis, bau amis, terus bahkan menurut cerita dia itu di tempat di belakang berarti belakang pintu 10 itu yang banyak batu-batu tuh yang arah ke bawah itu. Betul. Itu dia suka ngeliat kayak istana. Kayak istana kerajaan ya. Dia bisa ngeliat ya? Kalau dia udah lihat itu dan nyium bau amis, dia selalu bilang sama anak nih, jangan ada yang turun dulu. Itu jangan ada yang turun dulu. Nah, itu biasanya memang suka ada kejadian. Entah ada yang celaka gitu, entah apa segala macam gitu. Bahkan yang sampai sekarang mungkin ya sebagian mungkin masih percaya, orang-orang asli situ. Di situ kadang-kadang ikan suka mabok nih. Waduh. Nangkepin ikan. Orang-orang situ tuh pasti gini, entar juga pasti ada gantinya. Maksudnya ada ganti itu? Setelah nanti pesta ikan nih, berapa minggu kemudian, berapa atau di bulan berikutnya ada korban. Biasanya jadi, begitu. Orang-orang itu nyebutnya adalah paling ntar ada gantinya nih gitu. Tapi memang kalau si yang teman saya si Komeng itu udah ngeliat yang kayak bentuk kerajaan itu dan nyium bau amis, dia selalu ngingetin ke anak nih, kalau mau turun tapi jangan terlalu tengah. Oke, di pinggir aja. Di pinggir aja. Maksudnya ke anak-anak juga takutnya ada imbasnya ke orang kita juga, maksudnya ke penduduk asli gitu. Makanya dia selalu memperingatin tuh, hati-hati gitu. Sekarang temennya yang namanya Komeng masih ada itu? Masih ada ya? Dia udah nggak tinggal daerah situ tapi? Kayaknya sih masih ya. Masih. Soalnya kan semenjak pada merit nih udah pada mental-mentalan ya. Iya, pada mental. Kalau orang tua saya masih di situ. Saya pun udah nggak tinggal di situ sih sekarang ini, karena udah berkeluarga, udah punya tempat tinggal sendiri juga, jadi udah nggak tinggal. Tapi masih suka main ke situ. Iya. Nah, itu kalau yang cerita dulu Om Tovan sempat didatengin nggak tahu noni Belanda atau apa tuh? Oh iya, itu waktu kita lagi pada main sebenarnya nyari ya kenakalan anak remaja lah ya. Kita paham. Kalau di sini sih sebenarnya boleh dibuka ya, cuman kan nggak apa-apa juga kalau nggak mau diceritain gitu. Waktu itu iseng nyari nomor lah gitu, nyari nomor. Udah gitu sama ada almarhum temen juga nih ya? Enggak, bapaknya teman justru. Oh, bapaknya teman. Bapaknya teman justru almarhum. Kita
emang warga keturunan. Iya. Si Engko tuh dia suka main-main goib lah. Wah, gitu. yoi. Nah, terus dia bilang, lu mau dapat nomor nggak? Katanya. Ayo. Katanya. Nah, terus itu udah ada kantor itu, udah ada kantor PDAM itu. Mainlah kita di situ. Terus dia udah bilang, nanti kalau ada sesuatu jangan lari, jangan kabur dari situ pokoknya. Diem aja deh. Kalau mau terima konsekuensinya, berani nggak? Berani kok. Waktu kita ngumpul nih, kita ngumpul di bawah kayak apa sih? Toren ya, toren, kayak tapi toren. toren yang gede itu yang Hampir penampungan air ya. Tapi untuk PDAM kan Iya. besar tuh. Nah, kita bentuknya kan dia kayak gini kerucut gitu. Berkerucut. Jadi kita di bawahnya tuh, persis di bawah itu. Nah, kita entah dia ritual segala macam, kita suruh duduk pegangan tangan. Ada salah satu temen nih, kayaknya dia iseng apa gimana gitu, dia ngintip tuh, dia melek. Oh, ini suruh merem semua Kita soalnya. suruh merem, dia melek. Yang dia lihat tuh dari arah pintu air 10 tuh. Pokoknya di tengah, entah pintu 5, entah pintu 6, itu perempuan jalan di air, tapi Jalannya di air, bukan di pintu air ya, bukan? dari tengah itu jalan ke tengah tuh dan di air, tapi Wih, keren. warga keturunan ya. Terus dia ngelilingin kita, katanya tuh dia ngelilingin kita, diduduk di pahanya Pahanya yang melek. Begitu dia tahu paha yang melek, kabur. Begitu tangannya lepas ya kita, kenapa nih, ada apa nih? Kabur semuanya. Tapi sempat ngelihat sosok itu nggak? Saya nggak. Tapi temennya Teman yang wah, melek itu dia ngeliat. lari kabur, ya kita ikut kabur, ada apa gitu, kabur. Sampai itu si Engkohnya bilang, Engko tuh ngomel, kamu udah bilang. tuh bagus, nggak mampus lu. Nah, tapi kalau menurut ceritanya si perempuan ini itu keturunan Tionghoa atau Iya. Belanda? Oh, Tionghoa. Tionghoa. Oh, Keturunan Tionghoa. tapi ada yang cerita bilang noni Belanda, ada yang Nah, gitu. kalau yang Mungkin noni bentuknya beda-beda. beda ya. Kalau yang saya tahu Tionghoa, Yang tapi Tionghoa. kalau yang noni Belanda itu lebih ke yang di pintu seberang. Yang ada pintu Ada air pintu lama. kecil. Yang pintu kecil, ya. Iya, Itu juga. itu di situ. Oh, di situ. Kalau itu, jadi mungkin karena saya mainnya lebih banyak yang ke sini, kadang yang di sebelah sana kurang kesentuh paham, gitu, ya. kurang kesentuh. Lebih banyak yang di ini, yang di PDAM itu. Nah, itu kan sebenarnya di Cisadane itu banyak batu-batu. Mm-mm. Waktu itu batu-batunya kalau pas lagi turun airnya kelihatan banget ya. Kering ya. Kering ya? Iya. Itu saya pernah juga tahun 96 95 lah. Itu kalau nggak salah tuh saya SMP. SMP tuh sekitar tahun segitu. Itu bulan puasa, itu ada muncul di batu-batu itu ya. Jadi kayak kepala kebo. Hah? Kepala kebo? Iya, ada tanduknya. Masih bentuk kebo atau udah Enggak, tinggal palanya tengkoraknya aja. Bentuk kebo. Bentuk kebo masih? Iya, dia ada tanduknya. Persis kayak kepala kebo, dia nongol. Tapi ntar kita samperin nih, pakai perahu atau pakai getek, dia ngelem. Dia nyelam. Ntar kita naik lagi ke atas, Ada lagi? dia nongol lagi. Itu hampir berapa hari gitu nongol tuh. Ada terus kayak Ada gitu? terus, tapi di setiap mau ke maghrib. Oh, waktu-waktunya menjelang ke maghrib aja? menjelang ke maghrib, dia nongol. Ntar apa namanya, kalau disamperin nih sama orang-orang nih pakai perahu, dia nyelam. Itu tahun-tahun 90-an lah ya? 90-an lah saya SMP tuh. Itu yang di bawah Yang tuh, di bawah. yang di bawah. Karena itu yang deket tempat buat getek itu kan? Bukan ya? Getek di atas. Getek di atas. Getek itu di bagian atas. bawah, Iya, itu yang batu-batu itu yang di bawah. Itu banyak juga tuh di situ juga yang pernah juga kejadian teman mancing di situ. Mancing di situ katanya ditemenin sama anak kecil pakai baju SD. Hah? Pakai baju sekolah SD. Waduh. Itu kalau saya runut ke belakang, memang pernah ada kejadian anak SD berenang di batu-batu itu sama teman-temannya, satu hilang. Oh, oke. Dan Nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sekarang tuh. Biasanya kan cukup pada ketemu. Iya. Yang ini sih katanya mah nggak ketemu nih anaknya. Tapi udah lama dari kejadian itu. Saya juga udah punya anak satu kalau nggak salah itu. Itu temen mancing.
Dia sendiri mancing gitu? Berdua, temennya yang satu di pinggir, dia di tengah. Di dekat batu-batu itu. itu. Oke. Kan karena surut, jadi dia agak ke tengah tuh, dia mancing situ. Nah, konon tuh cerita dari dia tuh, si anak kecil itu nyuruhin tuh, lempar sana, dapet. Oh, dia ngasih Om, tahu. lempar sana om, ya dapet. Tapi ntar ngajak berenang, om berenang yuk. Ah nggak mau, dingin malam-malam. Ayo om berenang. Ini om. mancingnya malam? Malam. Gila, Malam. cari masalah ya emangnya. Ya anak-anak, saya pun kadang-kadang kalau lagi iseng nih suka nemenin temen nih, dia ngejaring. Ngejaring. Jadi dari ujung sini kan itu kan kalau yang di bawah itu kan air turun tuh. Turun, iya betul. Nah itu kita jaring. Nah misalkan ini ada batu di tengah sini, ini dari sini kita sini nih ikat. Saya ingat, jadi waktu kita lagi syuting di pintu air pun, itu ada orang yang ngejaring di tengah-tengah, karena kan lagi surut kan. Betul, nah itu ngejaring, nanti kita misalkan pasang jam 7 malam, ntar jam 1, jam 2, udah penuh tuh. baru kita tarik, kita liatin, ya memang jam segitu ininya. Ikannya keluarnya ya? Iya, kita biasanya turun tuh anak-anak tuh jam segitu. Nah terus yang temen yang mancing? Ya terus dia mancing udah mendekati subuh, udah selesai, kata dia ada yang manggil nih anak, bapak-bapak. Oh. Tong balik, ayo om berenang. Nggak mau katanya. Ah om payah katanya. Terus balik sama si bapak-bapak itu? Sama bapak-bapak itu. Nah terus dia ke pinggir ke temennya, wah banyak no di tengah no dapat sekarung. Wah gila lu, beranian lu mancing di tengah sendirian. Enggak, gua ada yang nemenin. Lu gue liat sendirian, nemenin siapa lu ngobrol itu dulu. Karena temennya kagak ada orang di sendirian aja. Jadi temen yang di pinggir ngelihat si temennya itu mancing sendirian. Cuman kan dia ada namanya ya ditemenin si anak kecil itu kan. Iya. Nah ini ceritanya nyambung sebenarnya Om Tovan. Karena waktu kita syuting pun Kak Ray itu sempat bilang, ini pernah ada satu cerita. Anak-anak main di sini satu hilang. Masih pakai baju sekolah, bilangnya gitu waktu itu. Ternyata nyambung sama cerita ini. Mungkin itu legendanya juga ya. Itu kalau kita tanya sama orang yang orang-orang lama di situ lah ya, pasti tahu cerita itu. Itu kejadian antara ya 91 92 lah itu. Nah teman saya mancing udah di 2000-an, udah di 2015-an. Berarti sebenarnya sebagian besar orang yang mancing pun mungkin pernah ketemu sama anak ini. Kayaknya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi begitu. Di waktu-waktu tertentu gitu ya. Wah, berarti ceritanya tuh sebenarnya kalau kita gali di pintu air Cisadane itu banyak banget ya? Banyak banget dah ininya. Bahkan pernah ada juga salah satu anak sekolah juga. Tapi itu mah ketemu. Nah, itu begitu ada tim SAR, tim SAR-nya lagi nyari. Menurut cerita tim SAR nih, turun bapak-bapak, kan dia jalannya miring gitu. Miring, betul. Turun bapak-bapak, terus dia ngomong gini, pakai bahasa Sunda, dia bilang, enggak, swayahna dipulangkan mah dipulangkan. Nanti juga dipulangkan. Dia ngomong gitu. Bener, jam 11-nya nongol sendiri. Padahal itu udah diubek di situ. Lokasinya di lokasi itu, di pintu di pintu 7 apa di pintu 8 gitu. Udah dicari tiap pintu. Nongol di situ. Astaga, berarti ya kita nggak bisa menutup mata kita bahwa memang goib itu ada di sana gitu. Iya. Bahkan di kali yang kecil pun, yang kalau dari dari arah bandara nih, mau ke pintu 10 itu berarti ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah itu pernah ada anak kecil, jadi itu sholat Jumat. Kita pada sholat Jumat nih berangkat, tuh anak mandi. Sama kakaknya. Nah, hilang tuh adiknya. Kita pulang sholat Jumat tuh udah rame. Lagi pada mau nyari itu ya? Udah rame. Tapi jalanan yang Om lewatin itu belum ada. Dulu belum ada, masih jalanan kecil lah. Belum ada tuh dari arah bandara ke pintu 10 belum ada. Klub situ itu sudah disurutin Om. Nggak ketemu. Air sampai ditaikin lagi. Terus dia ada orang pintar gitu lah. Coba saya minta baju
Bajunya si anak ya? baju si anak sama bantal kalau nggak salah. Dilempar, si bajunya itu muter-muter. Hah? Ada pusaran gitu Ya, jadinya? dia muter-muter. Wah, ini ajaib nih. Ini nyelam, anak muncul. Wah, bener Itu kan? nyelam, itu anaknya muncul. Itu di kali kecil itu. Gila. Bukan di pintu 10-nya. Berarti memang Sungai Cisadane dan Pintu 10 itu penuh dengan cerita misteri dan Banyak. juga goib. Banyak banget, Om. Nah, kalau nggak salah Om Tovan sempat bilang juga ada suara apa cekikikan Wah, itu perempuan ya? mah udah apa ya? Udah bukan hal yang aneh. Selalu ada tuh. Selalu ada itu mah. Itu udah kayak nemenin ya? Udah kayak nemenin. Bahkan dulu kan zamannya tahun 2000-an kan kita suka ngedengerin cerita horor itu di radio, Om. Iya, bener. Itu ada Cerita itu horor ada, radio, ada bener. kejadian antara horor dan ngeselin sih sebenarnya, Om. Ngeselin sih. Jadi anak-anak nih udah pada siap nih. Saya kan kalau kebetulan di rumah itu jadi base camp lah. Buat nongkrong ya? Teman-teman tuh pada main apa. Jadi kita lagi dengerin cerita horor jam 12-an kan Iya, gitu kan. bener. Malam Jumat kita dengerin cerita horor segala macem. Pertama itu kita nyium bau wangi tuh, Om. Wah, udah tuh kalau wangi-wangian tuh. Teng, bau wangi tuh, bau melati tuh. Cuma kan kata orang kan katanya jangan dibilang wangi. Bau, gak enak lu, bau gitu Iya. kan. Nah, anak-anak, bau nih, nggak enak bau. Hilang tuh. Begitu dengerin lagi gitu kan. Terus Om kalau ngelihat ada anjing lagi ngegonggong gitu kan biasanya sih moncongnya tuh kan nengok ya. Nengok ke arah Agak yang dia sambil itu. jalan gitu kan. Nah itu depan rumah lewat tuh anjing. Dia palanya agak belok sambil kayak ngikutin di belakang orang, ngegonggong terus. Cuman kita Lah, ini tuh ngapain? anjing gonggong siapa gitu kan, kita nggak ngeliat sama sekali ada orang atau apa. Dan yang saya bilang cerita ngeselinnya apa? Itu anak-anak bubar. Gara-gara Ya itu. ada suara Iya. cekikikan itu. Enggak, Anjing gonggong itu. sama wangi melati itu, anak-anak pada bubar. Cuman kan saya belum beresin radio, Om. Iya. Akhirnya radio saya tinggal sampai pagi. Saya juga takut. Tapi aslinya Om Tovan tuh berani atau enggak sebenarnya? Ya kalau ramen berani. Kalau sendiri Iya. mah takut juga, Om. Jadi ya, kalau kita mau ngetes nyali itu harus kayak gitu-gituan ya. Iya. Cuman begitu pas, aduh ini saya beresin sendirian. Itu kan harus ngelipet apa tiker, Iya. masukin radio. Nah, udah saya Radionya yang segede gini lagi Iya, zaman dulu kan. Iya. Waduh. tinggal aja. Besok paginya bapak saya marah-marah. Tapi Ngapain lu tinggal radio di luar? ada yang gonggong Pak gitu. Cuma daripada kan Iya. udah wangi, anjing gonggong, anak-anak bubar saya beresin sendirian, ntar ada yang lain Ntar ada yang nemenin ya. mau dibantuin. Iya. Nah, kan males banget Sendirian aja Van gitu. Aduh, kalau misalnya gitu tiba-tiba pulang saya. pulang. Iya bener pulang, dia masuk ke Tinggal dalam. masuk. Kan soalnya nongkrongnya di rumahnya si Iya. orang tuanya Om Tovan. Nah, Om Tovan sempet ada cerita nih yang saya dengar juga nih. Kalau nggak salah warga sekitar itu percaya banget bahwa banyak buaya putih lah di situ. Itu bener atau enggak? Kalau buaya putih lihat mah belum ya, tapi pernah ada kejadian waktu itu. Memang kan udah ada kantor PDAM nih. Jadi si lumpur-lumpur tuh kan Dikerukin ya. dikeruk karena supaya dia bisa akses air masuk ke dalam itu lebih gampang kan. Habis pengerukan itu itu muncul buaya. Tapi kalau saya secara logikanya aja ya, namanya mungkin buaya kan tinggal di lumpur. Iya, betul. Lumpurnya dihancurin. Itu rumahnya dia. Muncul tuh. Memang tapi si buayanya juga aneh. Munculnya tuh siang-siang di mana orang lagi banyak, dilemparin nggak ngelem, dikasih ayam nggak dimakan gitu. Cuman jadi yang orang-orang situ, oh ini buaya nih, jadian nih
itu ayam nggak dimakan gitu kan, nggak doyan. Udah dilemparin nggak dimakan? Nggak dimakan gitu. Bisa jadi karena buaya liar ya? Atau mungkin dia habis makan soto kenyang kan, nggak tahu Wah, juga. bener, dia habis makan KFC. Terima kasih KFC sponsor ya. Tapi emang jadi dia keluarnya siang-siang ya si buayanya? Siang. Nah kalau malam buaya darat yang keluar. Buaya buntung. Buaya buntung. Tapi itu emang akhirnya Memang ada pindah atau gimana? Berapa hari doang sih nongol, udah gitu hilang nggak tahu kemana. Mungkin karena tadi Om Tovan bilang rumahnya dihancurin, dia pasti nyari. Tapi memang di PDAM-nya ada kejadian kesurupan. Yang kesurupan siapa tuh? Pegawai. Pegawainya. Pegawai. Mungkin karena ada efeknya gitu kali ya. Terus minta kepala sapi lah segala macam, tetek bengek, tapi nggak diturutin sih. Tapi memang banyak orang bilang sebaiknya memang nggak diturutin ya, gitu kan. Nah, ada cerita juga katanya. Ini menurut cerita legendanya ya, katanya yang saya dengar. Kalau ada kejadian-kejadian goib, itu pasti yang kena di situ bukan orang asli. Ya, rata-rata bukan begitu. Orang yang wilayah situ Bukan, ya. ya. Orang Tangerangnya asli atau orang yang memang lahir di sekitaran pintu air 10 Cisadane. Itu pasti pendatang-pendatang katanya. Ya, itu benar. Benar sih yang saya sepengetahuan saya ya. Itu sepanjang saya tinggal di situ hampir nggak ada. Tapi memang pernah ada kejadian dulu, tapi bukan di pintu 10, di daerah Gerendeng. Iya. Daerah Gerendeng itu ujungan tapi ya? masih aluran Kali Cisadane. Cisadane, benar. Nah, katanya anak Gerendeng situ ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam? Ada yang tenggelam. Bahkan itu yang bikin akhirnya si tokoh-tokoh asli situ? Asli Tangerang, asli Gerendeng itu marah lah gitu sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Maksudnya nih kenapa nih bisa kejadian seperti ini setelah sekian lama nggak pernah ada kejadian kok, katanya sampai ada kejadian seperti ini gitu. Cuman ya secara pasti saya nggak tahu karena memang kebetulan kan dari rumah saya ke sana juga kan agak jauh ya. Cuman yang namanya masih satu daerah ya, jadi denger gitu, katanya gitu. Jadi menurut ceritanya katanya bukan buaya putih yang di wilayah Gerendeng. Jadi yang bikin ulah kayak itu pendatang gitu ya. Atau kiriman mungkin kita nggak tahu. Buaya dari ujung lagi lah itu yang katanya seperti itu. Tapi kan pastinya seperti apa juga saya nggak tahu. Cuman dengernya seperti itu gitu. Itu aja sih kalau yang untuk warga lokal ya. Warga gitu. lokal. Warlock. Ya, kebanyakan pendatang ya. Orang jauh, ya, maksudnya orang jauh bukan berarti dia bukan orang Tangerang, orang Tangerang, tapi maksudnya entah dia orang Cimone, betul. entah dia orang mana gitu kan, lagi main ke pintu 10, atau mungkin yang benar-benar bukan warga Tangerang, yang pernah juga kejadian, ini mah dia mungkin Sungai Musi di mana Om? Sungai Musi di Palembang. Nah. Dia orang Palembang kayaknya. Dia bilang, wah ini mah sungai, ini mah kecil. Saya mah berenang di Sungai Musi. Kan beda ya. Nah dia berenang, nyampe ke ujung, balik lagi, hilang. Nah itu. Jadi kayak maaf ya, kayak nantangin. Sombong ya. Ya kan mungkin ya beda tempat, beda ini juga ya. Mungkin. Iya betul. Ya kita juga mungkin kalau saya pun mungkin kalau saya berenang di pintu 10 mungkin ya. Mungkin nggak kenapa-napa, tapi kan belum tentu kalau saya berenang di tempat lain. Iya. Kan gitu. Ya waktu itu seperti itu kejadiannya. Jadi memang semua lokasi yang memang memiliki kekuatan supranatural itu sebaiknya kita menghormati. Iya, betul. Dimanapun kita berada. Wilayahnya kan namanya kita juga pendatang lah intinya gitu ya. Apalagi kalau tempat wisata ya. Betul. Makanya pas itu kejadian dia bilang, ini mah nggak seberapa besar katanya. Iya memang kalau Sungai Musi mah lebar saya banget. Biasa bolak-balik berenang gini katanya. Cobain aja katanya. Renang lah dia. Kesana nyampe. Pas mau baliknya lagi. Ketemu nggak jasadnya? Itu nggak tahu saya cerita seperti apa. Bisa jadi nggak ketemu juga ya? Bisa jadi nggak ketemu. Karena banyak memang banget sih yang nggak ketemu tuh. Iya, makanya kalau misalnya ada Om Bre, Mas Bre, Tante Bre sempat main ke wilayah pintu air 10, apalagi kalau lagi surut, itu di tengah-tengah antara pintu 5 sama 6, waktu kita syuting, Om Tovan, sempat masalah soundnya. Terus handphone kayak nge-freeze sebentar. Habis itu operasi lagi seperti biasa.
Itu pas di tengah-tengah kalau misalnya kita senterin, itu bentuknya benar-benar banyak batu-batu ya. Banyak batu-batu. Banyak batu. Itu bahkan kita kalau agak surut itu nyebrang Om dari sebelah sini ke sebelah sana. Iya, bisa dilewatin Nyebrang, gitu ya. ya. Paling ada satu aliran arus yang agak kenceng lah ya, tapi juga nggak terlalu besar lah. Tapi masih bisa dilewatin. Masih bisa dilewatin gitu. Emang tempat buat main itu kalau lagi surut tuh banyak banget yang main di situ. banyak yang main, apalagi anak sekolah gitu, pada berenang segala macam. Jadi udah gitu kan dia bentuknya jadi kayak kolam-kolam Kayak kecil. kolam-kolam kecil, betul. Ini belah sini. Kayak jacuzzi jadinya. Iya, dia. Nah, tapi itu tadi kembali lagi kadang-kadang mereka lupa nih. Wah, terlalu teriak-teriak, terlalu euforia segala macam bla bla bla. Kulon Nuwonnya terlupakan jadinya. Betul. Kita aja, saya sebenarnya aja yang warga lokal situ ya masih ibaratnya nggak terlalu jor-joran kayak gimana gitu, walaupun kita itu tetap ada rasa mau nih. Kalau bulan puasa itu Om, ini yang kalau Om yang di sebelah sana tuh kan ada pagar ya? Iya, benar. Itu dulu nggak ada pagar Om. Oh, oke. Cuman kita mah jalan-jalan aja kalau dulu mah. Itu kalau bulan puasa itu buat anak-anak loncat Om. Segitu tingginya tuh, wah cembur, tapi tetap kita kadang karuhun, incu ya paling gitu. Iya, cucu nih gitu. Pleng nyebur. Tetap begitu mau nyemplung kita permisi dulu. Gitu. Nah kadang yang dilupain sama orang-orang itu adalah si Kulon Nuwon atau permisinya ini di tempat yang bukan tempat dia gitu. Anak-anak saya aja nih semua saya bawa ke sana. Main di situ ya? Main di situ saya mandiin. Sambil saya mandiin. Karuhun, incu ya. Karena memang, tapi ya gimana ya? Iya, karena kan memang bisa jadi keluarga memang yang dari turun-temurun tinggal di situ, iya kan? Nah, kayak misalnya memang ada cerita-cerita di beberapa wilayah di Indonesia terutama, itu leluhur-leluhur menjadi penjaganya keluarga yang sampai sekarang masih ada, ya. Kadang-kadang suka gitu ya, Om Tovan ya. Bahkan nih ada cerita tetangga bapak saya nih, dia saudaranya datang, kalau nggak salah itu dari Jakarta Selatan apa Jakarta Timur gitu, saya lupa lah. Dia datang, itu udah diperingatin, Dek, masuk Johor. Di luar memang sepi, itu saya lupa lah, udah ada PDAM atau belum, saya lupa lah. Cuman memang di ujung yang sekarang yang Om waktu itu lihat ada pohon, itu ada tukang es almarhum. Dulu dia penjaga bendung. Oh, dia dagang es di situ. situ. Nah iya. Ini anak orang-orang pada di dalam rumah siang-siang, ponakannya tetangga tuh, dia di luar main. Nah tiba-tiba dia lari ke arah pintu 10. Dulu kan belum ada pagar. Iya, belum ada pagar ya. Terbuka bebas. Itu udah mau lompat Om. Udah mau lompat dipegang sama si tukang es almarhum nih. Ngamuk, minta turun. Lepasin. Sampai akhirnya keluarganya datang, kita juga pada ada apa. Dia ngamuk. Diminumin air cisadane. Begitu diminumin air cisadane dia bangun. Dia nangis tuh, meluk mamanya. Kenapa, Dek? Itu diajak main katanya. Mau main sama teman-teman di bawah katanya. Dia ngeliatnya ada teman-temannya di main. Merinding ya. Dia ngeliatnya ada banyak anak-anak. Iya, banyak anak-anak diajak main katanya. Di situ. Cerita itu sampai sekarang masih diingat sama warga sekitar? Masih. Tapi ada kejadian lagi nggak sekarang? Yang diajak gitu nggak ada sih kalau untuk warga situ ya. Udah nggak ada gitu ya? Sih. Itu karena saudaranya tetangga tuh. Dia datang main, nah itu jadi total dilari. Waduh. Tuh kan memang jadi kita semuanya tuh harus punya adab ya, tata krama itu kita harus jaga. Karena kan kita gimana pun juga datang mampir ke tempat orang itu selalu harus yang tadi Om Tovan bilang, say hello, permisi, Kulon Nuwon, gitu-gitu tuh harus dilakukan. Kalau enggak, ya bukannya nyumpahin, kadang-kadang ada aja kejadiannya gitu ya.
Iya, ada yang namanya hal mistis kayak gitu ya, kita juga dibilang percaya ya gimana, Iya. nggak dibilang percaya ya Nyata iya gitu. gitu. Wah, Kalau saya juga memang kalau secara wujud real makhluk-makhluk nyata ya? itu enggak, Nggak bisa, belum belum pernah nggak lihat tahu. ya. Tapi suka ngerasa Tapi ya. kalau sekelebatan Hmm, gitu, hmm. bahkan saya pernah ada kejadian tuh yang saya bilang di rumah tuh buat nongkrong ya. Hmm. Jadi di depan rumah saya, ini rumah saya depan tuh masjid gitu. Jadi kadang-kadang kalau habis pada dari masjidnya anak pada nongkrong ke rumah main gitu. Nah, pagar rumah bapak saya tuh kayak gini nih. Oh, modelnya kayak gini. Ya, tapi dia di tengah-tengah itu tembok. Tembok, pagar BRC, tembok. Gitu. Kita lagi pada main nih nongkrong. Itu saya ngeliat kayak ada minik-minik ngumpet tuh, di balik tembok. Kan dari arah sana Iya, kelihatan. kelihatan. Ya, nah, dia ngumpet. Terus saya bilang gini, si Aceh apa siapa tuh, pasti Pirgo, saya bilang gitu. Siram. Mana ya, bos? Itu di balik tembok. Kagak ada orang. Hah? Kagak ada orang. Padahal ada yang minik-minik. Saya lihat ada minik-minik ngumpet di tembok. Saya bilang mau ngagetin nih. Iya. Temen biasa yang jahil. Temen gitu. jahil nih. Siram. Kira sama temen tuh. Gak ada, bos, gak ada orang. Lalu? Tuh, itu. Emang dunia goib itu ajaib semua ya? Iya. Wah, benar-benar. Apalagi ini Om Tovan ini beruntung banget. Orang tuanya tuh tinggal di benar-benar itu pinggir banget sama Pinggir banget. pintu air Jadi Cisadane. kalau dulu PDAM belum ada, itu pintu 10 kita nongkrong depan rumah pintu 10 kelihatan banget. Iya. Bahkan saya sampai detik ini kalau apalagi nih kalau lagi banjir, Om. Oh, itu apalagi dia bunyi sirine. Iya. Itu sirine kayak sirine zaman Yang zaman dulu. iya, tiba-tiba dari kecil. Gitu tuh, panjang. Saya sampai sekarang aja yang kecilnya di situ saya takut karena kalau dengar itu kalau lagi nginep rumah Karena bapak itu nih. banjir kan lagi. Banjir itu. Waduh, Berarti air naik banget ya? anak main. Tapi memang tidak pernah sampai ke rumah. Kalau maaf lah kalau rumah saya sampai banjir, bandara kelelep. Pasti kelelep ya hitungannya ya. Udah pasti. Waduh. Jadi Tangerang udah banjir, udah segala macam. Alhamdulillah sih saya di pintu 10 belum pernah ngalamin semata kaki pun. Jangan-jangan rumahnya dijagain juga nih. Tahu kan? juga sih. Iya. Tapi memang kayaknya mungkin karena mungkin deket ini. Iya. Bahkan sampai Karena posisinya agak naik kan. yang ini, Om, yang kali yang di atasnya kan sama bawah kan beda tuh ya. Beda, iya. Itu kalau lagi banjir ini rata, Om. Berarti lumayan tinggi ya. Rata, Om. Makanya kenapa yang rumah-rumah di belakang saya itu habis. Itu rata, Om. Tapi sekarang nggak pernah banjir lagi kan ya? Terakhir? Jarang, tapi Jarang. maksudnya banjir, tapi kemarin terakhir banjir ya kalau nggak salah. Tapi ya. nggak terlalu yang sampai parah banget ya. gitu. Sekarang sih kalau zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak terlalu ini ya, tapi masih ada banjir. Tapi ini ceritanya Om Tovan seru banget karena Om Tovan ke-trigger nonton Kimata yang Ya, betul. Pintu Air 10 Cisadane. Betul. Dan ternyata ceritanya ajaib semua. Jadi ingat saya bilang, wah ini mah tempat saya kecil. Bahkan ada lagi cerita ini, Om, di Geteknya nih. Itu saya nongkrong nih di warung lah, di depan warung. Tiba-tiba saya mau buang air. Saya mau buang air nih. Anterin yuk ke Getek. Ya jujur lah anak-anak situ kadang manggil saya Ambon, kadang manggil saya bos gitu ya. Ngapain lu, bos? Tumben amat pengen boker di Getek gitu. Balik aja, orang rumah deket juga. Males gua, kalau balik gua suruh nggak boleh keluar lagi kan gitu. Kadang begitu kan bokap. Udah nggak usah keluar lagi. Gitu. Entah bagaimana hilanglah mulasa. Yang boker temen malahan. Iya. Tahu-tahu dari ujung dia lari. Apa lu? Waduh, gila, ada setan air. Jadi kata dia nih, dia lagi buang air di Getek. Jadi kan Getek itu panjang. Panjang, iya kan dari bambu, Getek kan bambu. Ujungnya itu kan agak naik. Gitu, melengkung gitu ke atas. Nah, dia lihat di ujung sana tuh ada orang nongkrong juga. Disebutin lah tuh orang-orang situ. Panggilin namanya. Iya. Oh, siapa tuh? Terus nggak nyaut,
Tapi dia berdiri. Toto lompat. Tung. Cepluk masuk ke air. Kayak lompat indah gitu. Iya, kayak lompat ini. Cepluk masuk ke air. Kabur dia. Mana belum cebok kabur kan ngeselin. Horor tuh. Itu horor, lengket soalnya. Waduh, tapi itu dibilangnya setan air. Dia bilang setan air. Setan air. Mas itu bilang setan air. Tapi bentuknya manusia, bentuknya orang ya? Siluetnya orang. Siluetnya orang. Dia bilang gitu. Tapi gitu, cuman katanya agak tinggi sih Agak posisi tinggi, tinggi. Jadi dia berdiri, lompat. Cuk. Wah, lari dia. Waduh, tuh kayaknya dulu dia atlet lompat indah Bisa kayaknya jadi. ya. Jadi-jadiannya begitu. Tapi kalau setan air itu macam-macam Om. Kalau di tempat saya nih, ada juga yang bentuknya tiker. Setan air bentuknya tiga. Iya, jadi kayak tiker pandan gitu Om. Nah, Ini kan kalau di dekat rumah saya itu ada kayak tangga-tangga buat orang nyuci. Itu teman sama saya sih waktu itu. Cuman waktu itu saya udah selesai nih. Udah pada selesai cuci kaki lah gitu ya. Maghrib. Habis pada main bola. Kita udah naik, dia telat belakangan. Nah, itu kan diceritainnya sesudahnya. Wah gila lu, gue tadi mau itu pas sendirian. Jadi pas dia mau turun, tiker nyamperin. Tiker nyamperin. Iya begitu tuh. Dia naik lagi, tiker ke tengah. Asal mau turun, tiker nyamperin lagi. Oh, dia nggak jadi cuci kaki, pulang. Itu kalau keinjak gulung katanya Om. Aduh. Oh, ada di itu Pak, yang setan aneh. Yang mana Episode Pak? kita kemarin setan aneh itu. Oh iya, cerita apa bentuk-bentuk setan ya? Iya, setan aneh. Iya. Ya itu Itu bentuknya. bentuknya tiker Om. Tapi tikernya kayak tiker pandan. Jadi kalau sampai ngedeket Nginjak, atau nginjak kegulung gulung. sama dia. Ini ceritanya tuh banyak banget sih Om Tovan nih. Banyak Om namanya di pinggir kali ya. Pasti ada aja ceritanya. Pasti ada aja. Pasti yang ceritanya yang paling banyak tuh adalah orang pup. Iya, dia aja pernah. Tadi nggak cebok lagi. Nggak cebok lagi. Astaga. Om Tovan, tapi ini ceritanya banyak banget. Terima kasih ya. Udah mampir Sama-sama ke Om. Kimata. sama-sama, Om. Siap. Thank you. Oke, Om. Kapan-kapan kalau boleh kita main ke dekat Boleh rumah Om. orang tuanya Om Tovan nih. Dekat rumahku juga ada pintu 1000, masjid pintu 1000. Masjid Pintu 1000. Ya. Itu bisa buat penelusuran nggak ya? Bisa Om. Bisa ya? Ntar kita icik-icik orang sana. Tenang sudah. aja Om. Masjid Pak. Masjid. Enggak, sebenarnya Tapi bukan memang tempat wisata, tempat Om. wisata. Jadi dia Gitu. kalau apa namanya? Waktu kayak Maulid, kayak Islam itu Banyak dipakai yang buat datang ziarah. buat ziarah. Iya. Katanya dulu tuh bekas benteng ya kayaknya. Benteng. Terus dijadiin rumah ibadah nih gitu. Tapi akhirnya sering dikunjungi sama orang-orang yang ziarah Ya. gitu. Kata pintunya ada banyak, ada 1000 itu ya. Ya. Boleh kali ini kita coba nih. Ya Om. Ya kita coba nanti untuk Om Bre Mas Bre jangan lupa nonton terus Kimata, terus juga di subscribe ya biar kita penonton sama subscriber naik terus ya kan. Siap. Gitu. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bel juga jangan lupa dikeleneng-keleneng supaya nanti episode baru Kimata udah ada setiap hari Rabu. Oke? Sampai ketemu. Bye. Thank you. Ya. Oke, thank you Om.